Shalom anak-anak. Hari ini kita mau belajar bersama Pak Dokter ya. Kita mau belajar bagaimana cara membersihkan telinga dan kuku yang benar. Nah, sebelum kalian menyaksikan, kalian boleh minta tolong mama atau papa atau kakak, saudara ya untuk mendampingi kalian melihat tayangan berikut ini. Mari kita saksikan. Halo, semangat pagi. Pagi ini kita mau bercerita tentang dua sisi kesehatan, yaitu kebersihan kuku dan kebersihan telinga. Kita mulai dari kuku kita dulu ya. Coba dilihat kukunya gimana? Ada hitam-hitamnya enggak tuh? Lihat, coba. Hitamnya enggak tuh? Lihat. Ada hitam-hitamnya. Nah, kalau ada hitam-hitamnya harus dibersihkan. Yang kedua, harus rajin untuk dipotong. Nah, sekarang sebetulnya apa sih kuku? Kenapa kita harus memperhatikan kuku seperti itu? Kuku ini ada beberapa lapisan atau kita sebut dengan istilah lapisan tanduk seperti itu, dimana kalau kita lihat kuku seperti ini, yang tumbuh bukan di sini tapi tumbuh bagian dalam. Kemudian kalau kuku kita panjang, maka akan dipakai untuk bersembunyi, mungkin telur cacing, mungkin kotoran tanah, mungkin bahkan ada bakteri seperti itu. Maka kuku itu harus dirawat tidak harus kemana-mana, cukup mengambil gunting kuku, potongan kuku, dipotong seminggu sekali. Nah, akibatnya apa? Kalau misalnya nggak dipotong, pertama pasti panjang. Nanti kalau salaman dengan teman-temannya, jadi bisa melukai. Yang kedua, demi kebersihan. Selain rajin cuci tangan, kalau membersihkan kuku, sebaiknya juga khusus yang hitam-hitam disikat pakai sikat gigi yang sudah tidak terpakai lagi. Seperti itu ya. Jadi bersih itu akan menjamin kesehatan, terutama kesehatan di pencernaan. Kok bisa gitu, gimana? Ya karena itu, kalau kebetulan kita udah cuci tangan tapi sela-sela kuku kita ini ada telur cacingnya, maka ketika nanti kita makan seperti ini, telur cacing akan masuk bersama makanan. Terus kemana? Ke pencernaan. Cacingnya jadi hidup di situ, sehingga nanti cacingnya akan memakan sari-sari makanan yang telah dicerna oleh kalian itu. Gitu ya adik-adik ya. Jadi potong kuku, bilang sama mentornya, kak dipotong kukunya, begitu ya. Oke, saya kira itu saja. Kalau kamu nggak cacingan, berarti kamu akan jadi anak yang sehat. Anaknya sehat berarti jadi anak yang pintar. Kamu bisa meraih cita-cita kamu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang perawatan telinga. Telinga ya, semuanya punya telinga ya. Pasti fungsinya kita tahu untuk mendengar begitu, untuk mendengar. Kenapa? Karena ada saraf pendengaran di situ. Saraf kelima itu saraf pendengaran seperti itu. Tapi di sini telinga itu dibagi menjadi 3 bagian. Telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar yang sering kita bersihkan kalau mandi itu telinga luar. Terus kalau telinga dalam, bagaimana cara membersihkannya? Telinga tengah bagaimana membersihkannya? Telinga dalam bagaimana? Telinga dalam tidak bisa dibersihkan oleh masing-masing anak. Kalian mungkin sering pakai cotton bud ya untuk membersihkan kotoran, namanya cerumen begitu. Kalau kita pakai cotton bud, sesungguhnya itu justru akan mendorong. Jadi ini ada kotoran ini cotton bud ini. Nah, rasanya kita membersihkan, tapi sesungguhnya itu mendorong. Nah, akibatnya apa? Kalau kotoran itu didorong, masuk, ya pasti nanti akhirnya jadi mengeras. Kalau mengeras nggak bisa diambilnya harus oleh dokter THT, disemprot, disedot seperti itu. Untuk itulah, kalau kalian punya cotton bud, itu hanya dipakai untuk membersihkan telinga bagian luar. Sedangkan telinga bagian tengah hanya bisa dibersihkan dengan cerumen spoon. Beli aja di apotek, ada harganya 15.000. Jadi disendok begitu, kemudian
dibersihkan dengan tisu, diambil secukupnya dan tidak boleh terlalu dalam. Kalau terlalu dalam maka bisa mengenai gendang telinga. Terus kemudian kalau sekarang kalian yang suka menggunakan headset, menggunakan earphone, headphone seperti itu, sebaiknya tidak mendengarkan musik secara keras-keras karena kekuatan kita ada ambangnya, di mana 80 desibel merupakan kekuatan kita. Kalau kita setiap hari menggunakan musik keras, menggunakan headphone, earphone di atas 80 desibel, maka bisa mengalami ketulian sementara. Jadi nggak dengar. Kalau diminta apa, disuruh apa, seperti itu sering nggak dengar. Maka penggunaan alat elektronik yang ditempelkan pada telinga pun juga ada takaran dan ukurannya. Mungkin itu dua hal yang bisa saya sampaikan secara ringkas. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang itu bisa disampaikan oleh para mentor di sana, kemudian nanti disampaikan ke saya akan jawab dan tidak telat gitu ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa, Tuhan berkati. Salam. Nah, setelah kalian menyaksikan penjelasan dari Pak Dokter, sekarang tugas yang harus kalian lakukan adalah mempraktekkan apa yang sudah Pak Dokter jelaskan ya. Boleh pilih salah satu, praktek membersihkan telinga bersama orang tua atau membersihkan kuku ya. Silahkan di video, tidak usah lama-lama ya, maksimal 2 menit aja ya, tidak usah lama-lama, sebentar saja cara membersihkan telinga dan kuku yang benar. Silahkan dipraktekkan di rumah dan Bu Yeni tunggu tugas dari kalian masing-masing, nanti dikirim ke WA grup kelas masing-masing ya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati.